Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Evan Lim, Chef Petualang pada hari ini membuat madu mongso khas Jawa Timur. Ini merupakan resep dari orang-orang Jawa Timur sendiri. Orang Jawa Timur dan Jawa sebagian besar pasti tidak asing dengan makanan ini. Yuk kita coba. Madu mongso adalah jenis makanan Jawa, makanan tradisional yang tentu tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Madu mongso biasanya dibuat ketika ada acara-acara perayaan seperti pernikahan, hari raya, dan memang yang dominan biasanya ada di hari raya Idul Fitri saat Lebaran ya. Madu mongso sendiri adalah sebuah kudapan manis yang terbuat dari ketan hitam yang telah difermentasi atau ditape kemudian dimasak dengan gula. Pada dasarnya resep dari madu mongso itu tergantung yang membuatnya. Cuman memang intinya madu mongso itu adalah ya fermentasi tape ketan tadi itu dengan gula dengan dicampur santan pada umumnya. Hingga dimasak dengan waktu yang lama hingga menjadi seperti dodol atau jenang. Cuman memang berbeda antara dodol, jenang, dan madu mongso sendiri itu. Karena madu mongso itu ada aroma tape ya, karena fermentasi tadi. Sebagai ciri khas yang biasanya membedakan dari madu mongso dengan makanan tradisional yang lainnya, maka madu mongso ini pada saat sudah siap saji itu pada umumnya kalau menurut cara-cara legendaris gitu ya, dibungkusnya dengan kertas warna-warni ya, kertas layangan kalau orang bilang sekarang itu. Lah sedangkan madu mongso sendiri itu berasal dari kata madu dan mongso dengan pengertian bahwasanya madu itu adalah cairan manis kan ya dari tumbuhan, dan mongso sendiri itu berarti makanan. Mongso juga bisa berasal dari kata rumongso yang berarti dipikir atau dikira, sehingga bisa dimaksudkan madu mongso adalah makanan yang dikira mirip manisnya dengan madu. Hehehe. Bisa disimpulkan bahwa madu mongso adalah makanan semanis madu yang siap dikudap, siap dimakan. Asik. Sedangkan dari sisi sejarahnya, madu mongso sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang pada saat itu merupakan makanan istimewa yang hanya dinikmati oleh para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu kan ketan itu masih langka ya, masih mahal dan sulit didapat. Karena pertanian cenderung beras saat itu, beras biasa. Pada perkembangannya madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum hingga sekarang dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan, terutama lebaran, pada pesta pernikahan atau lamaran. Meski sesungguhnya mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya warisan kuliner Nusantara yang satu ini dibilang masih sangat diminati dan sangat legendaris ya. Buktinya pada pengalaman-pengalaman yang ada ketika kita masih kecil dulu itu ada, bahkan itu yang kalau misalkan berkunjung di hari raya Idul Fitri di tempat saudara ataupun tetangga itu, kalau mau dikasih angpau atau sangu itu, kasih uang itu, dia tidak mau. Kita waktu kecil itu nggak mau dulu, malah memilih wes angpaunya atau sangunya ditukar sama madu mongso aja, mbah bu, gak kayak gitu. Hehehe. Oh ini kan ya. Pada kesempatan ini Chef Petualang sedang memperkenalkan madu mongso dengan dua rasa ya, karena ini membuat dua jenis, yaitu rasa nanas. Jadi madu mongsonya dikasih tambahan buah nanas dan sirsak, yang satunya sirsak. Sambil menunggu santannya masak,
hingga apa ya, belkutuk-belkutuk ya kalau istilahnya Jawa itu. Kita aduk terus, sering aduk, meskipun juga nggak terlalu sering-sering banget sih. Dimasukkan itu jus nanas ya, nanasnya tadi setelah itu dilembutkan, bisa diparut ataupun di jus, itu terserah ya, seleranya masing-masing gimana mudahnya gitu. Yang jelas tetap nanti rasanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara lidah ya, secara lahir batin bisa dipertanggungjawabkan. Saya biasanya memang menambahkan sedikit garam pada santan, karena garam sendiri itu adalah untuk memperkuat, untuk memunculkan rasa-rasa aslinya. Misalkan tape ketan tadi, ataupun buah nanas ataupun sirsak tadi, itu bisa keluar secara maksimal rasanya ketika sedikit dalam adonannya itu ditambahi dengan garam. Nah, madu mongso sendiri juga, kalau yang versinya saya, versi Chef Petualang, itu memang ada campuran gula merah. Ada yang juga teman-teman itu, masyarakat sekitar Jawa itu, ada yang gula merah semua juga ada. Ada yang campuran gula merah dan juga gula putih juga ada. Ada juga yang gula putih saja gitu. Adapun yang saya buat Chef Petualang ini ya pakai yang versi campuran ya, karena ada gula merah juga, ada gula putih juga, biar rasanya itu gimana ya, khas gitu, khas Jawa. Memang untuk proses pengadukannya itu butuh waktu yang cukup lama, bahkan sampai 10 jam ataupun lebih kalau misalkan pakai api kecil. Enaknya kalau pakai api kecil itu tidak beresiko gosong ataupun sangit, dan hasilnya itu biasanya memuaskan, karena jika apinya itu terlalu besar, maka dia itu rawan untuk apa ya, istilahnya itu ketika jadi nanti madu mongsonya itu kadang ada ngelenisnya ya, kurang kayak mengeras gitu. Butiran-butiran tape sendiri itu akan seperti beras ketannya gitu, itu bisa agak sedikit mengeras ketika apinya terlalu besar. Kecuali kalau misalkan tapenya itu waktu mengukus itu, beras ketannya itu sebelum ditape itu tanek ya. Kalau udah matang, sangat empuk, itu justru mengurangi resiko ya, kecil kemungkinan untuk terjadi ngelenis ataupun mengeras gitu. Ini Chef Petualang membuatnya 2 wajan dengan kapasitas wajan per wajannya itu adalah 10 kg ya. Sekitar nanti kalau udah jadi madu mongso itu biasanya sekitar 10 kg beratnya. Dengan resep berasnya itu, beras mentahnya itu sebelum ditape itu adalah beras ketannya itu sebanyak 6 kilo ya, 6 kilogram beras ketan. Setelah jadi dicampur sama gula, dicampur sama santan, setelah jadi madu mongso itu jadi 10 kiloan. Ya memang seperti itu, karena ada proses apa ya, menguap dan mengental gitu, hingga membentuk seperti jenang ataupun dodol. Ini proses cukup lama ya. Setelah lama, gula merah dan gula putih tadi udah seperti, kalau masyarakat Jawa kayak gini tuh disebut seperti moto ulo. Hingga orang Jawa itu, kalau mbah-mbah saya itu kalau bilang, nanti kalau udah seperti keluar moto ulonya kayak gini, udah belkutuk gini, itu nanti berarti sudah siap tape ketan itu dimasukkan ya. Cukup lama memang. Jadi ini sedikit saya potong dan singkat-singkat ya videonya, karena emang kalau dituruti ya 10
8 jam nanti baru itu ya lama sekali gitu. Jadi ini proses ketannya dimasukkan, tape ketan ya, yang ketan sudah difermentasi itu tadi. Ini terlihat encer karena memang mateng ya posisinya ketannya, tapenya itu mateng. Jangan lupa diaduk karena rawan untuk menggumpal, meskipun nggak cepet-cepet amat ngaduknya, itu memang perlu diaduk secara berkala karena kita memakai cara-cara tradisional ya, bukan pakai mesin. Ini perlu pelan-pelan dalam memasukkan tape ketan. Sangat lama ini, prosesnya sangat lama. Makanya di zaman sekarang ya, tahun ini sudah sangat jarang orang-orang yang membuat kudapan tradisional khas Jawa ini, karena memang waktunya itu loh nggak efisien. Kalau orang-orang sibuk itu udah malah nggak sempat ya. Sementara juga enakan langsung beli saja gitu. Ya meski harganya sih agak lumayan dibanding jenang ya, saya kira sepadan sih dengan kerja yang lumayan lama ya. Diaduk terus dia itu sampai mengental dengan waktu berjam-jam. Jadi dia itu bahkan bisa tahan sampai itu ya, tahan sampai 1 tahun. Chef Petualang sendiri secara pengalaman telah membuktikan bahwa dengan tanpa pengawet sekalipun, maka madu mongso dengan aduan 8 sampai 10 jam ini bisa tahan sampai 1 tahun. Luar biasa ini. Tentunya jangan dicampur sama air ya, jangan kecipratan hujan, dengan dimasukkan di plastik dengan kemasan yang bagus gitu. Ini sudah siap ini karena kalis, tanda-tandanya tidak lengket ya. Dipakai spatula atau pakai plastik atau pakai daun pisang itu kalau dipegang itu nggak lengket. Jadi ini sudah siap, ini siap dientaskan dari wajan ya. Entaskan hingga nanti tunggu sampai dingin, kemudian dibungkus dan siap untuk dikonsumsi, dibagikan ke saudara, atau mungkin ada yang dijual ataupun apa untuk hidangan atau hantaran sendiri. Ini sangat cocok karena nilai sejarahnya itu loh, legendarisnya itu yang tidak bisa tergantikan dengan masakan-masakan atau kue-kue di era yang modern ini. Tadi indah tahu aja nih. Wes saran bro.
Demikian tutorial membuat madu mongso buat kue lebaran persiapan nanti buka puasa ataupun pas lebaran Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ervan Lim, Chef Petualang.